Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanil Rajiza dari kelas 11 IPA 3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, jadi apa sih perilaku toleransi itu? Jadi, toleransi dapat dimaknai sebagai sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, atau membolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya. Jadi maksudnya, antara orang yang satu dengan yang lain harus sama-sama berperilaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Nah, toleransi itu penting loh buat kehidupan manusia karena di dalamnya merupakan awal dari sikap menerima terhadap berbagai perbedaan manusia sebagai suatu hal yang wajar. Misalnya, perbedaan ras, agama, suku, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Berkaitan dengan pentingnya sikap toleransi ini dapat kita perhatikan dalam Quran surat Yunus ayat 40-41 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazabuka fakul li amali walakum amalukum antum bari'u mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40-41. Nah, jadi sikap dan perilaku toleransi ini harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena hal ini dapat membantu menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, kehidupan yang sejahtera, dan saling tolong-menolong antara satu pihak dengan yang lain. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kita menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan? Nah, menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan itu wajib dilakukan oleh setiap orang. Nah, cara menghindarinya itu harus kontrol nafsu masing-masing, karena bahwa dengan nafsu inilah manusia dapat membenci dan memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk itulah nantinya akan muncul permusuhan atau persahabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk melakukan tindak kekerasan. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli jalika katabna ala baini Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna kasiron minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya,
Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterang-terangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Shadaqallahul Azim. Nah, dua surat itu juga mempunyai kandungan loh. Yuk, kita lihat kandungan masing-masing dari surat tersebut. Kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mempercayai Al-Quran dan golongan yang tidak mempercayai Al-Quran. Orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran secara terus-menerus berada dalam kekafiran. 2. Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, menyekutukan Allah dan menganiaya diri sendiri. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa walaupun orang-orang musyrik itu tetap mendustakan Nabi Muhammad SAW, beliau diperintahkan untuk tetap meneruskan tugasnya sebagai pembawa dan penyampai kebenaran dari Allah. Lalu selanjutnya, kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang pertama, Allah melarang manusia melakukan berbagai tindak kekerasan, seperti melakukan pemerasan, perkelahian, dan tindak kekerasan lainnya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamat jiwa manusia, seperti dokter, perawat, dan sebagainya, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Dan yang ketiga, perintah menaati ajaran setiap Rasul Allah dan larangan menyimpang dari ajaran mereka. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat dan hikmah dari toleransi? Jadi, manfaat dan hikmah toleransi itu yang pertama, tali persaudaraan akan semakin kuat. Yang kedua, dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat akan tentram, damai, dan harmonis. Yang keempat, produktivitas masyarakat akan meningkat. Dan yang kelima, negara akan semakin kuat dan maju. Nah, lalu ada juga hikmah perilaku menghindari diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada orang lain. Yang kedua, kehidupan bermasyarakat akan harmonis. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dalam melakukan aktivitas. Dan yang keempat, terhindar dari kekerasan yang mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi sebagai hamba yang beriman, seorang muslim diperintahkan untuk bisa menerima adanya perbedaan tersebut, seperti perbedaan fisik, keyakinan, dan lain-lain. Dalam perbedaan tersebut, ia hendaknya berperilaku toleran, rukun, dan senantiasa menghindari diri dari segala macam tindak kekerasan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah membaca atau mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.